Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 6 Februari 2021. Firman Tuhan terambil di dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-10 sampai ke-11a dengan judul tema yang sulit menjadi mudah. Yang sulit menjadi mudah. Demikian firman Tuhan. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Mereka berseru kepada Tuhan dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini?" Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarkan kami untuk terus belajar bahwa di dalam setiap kesulitan-kesulitan hidup ada kemudahan-kemudahan yang Tuhan sediakan. Sehingga sesulit apapun yang kami hadapi, semuanya itu dimudahkan karena kami tidak berjalan sendiri. Ada Allah yang menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, yang sulit menjadi mudah. Rasanya mungkin sahabat seperjalanan kurang setuju dengan judul ini. Karena keadaan yang sekarang terjadi justru terbalik. Yang mudah menjadi sulit. Bagaimana yang sulit itu menjadi mudah? Kesulitan-kesulitan hidup itu terjadi dari semenjak zaman terdahulu setelah manusia jatuh di dalam dosa. Bagaimana bangsa Israel diperbudak oleh Mesir. Bagaimana kemudian karena Mesir menjajah bangsa Israel, lalu seluruh kehidupan bangsa Israel itu menjadi terpuruk. Yang tadinya di dalam kelimpahan, sekarang di dalam kekurangan. Yang tadinya di dalam kedamaian, sekarang berada di dalam ketakutan. Yang tadinya bisa berpendapat, bisa mengemukakan apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, apa yang dimimpikan, apa yang dicita-citakan, sekarang dibungkam oleh siapa? Oleh penjajah, yaitu Firaun. Yaitu Firaun di Mesir. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana mungkin yang sulit itu menjadi mudah? Bangsa Israel menghadapi kesulitan. Kesulitannya adalah tatkala di Mesir, itu kemudian mengalami yang dikatakan itu penjajahan. Kita tahu dengan jelas apa yang disebut dengan penjajahan. Seluruh hak-hak dasar kehidupan kita itu diambil oleh penjajah. Seluruh haknya yang saya disebutkan tadi, hak bicara, hak hidup layak, hak berpendapat, hak segala hal, itu diambil. Itu yang disebut dengan kesulitan. Kita saat ini juga mungkin seperti berada di tanah Mesir. Hak-hak kita yang selama ini kita miliki kemudian terjajah. Saat ini mungkin kita tidak terjajah oleh Firaun. Tidak dikejar-kejar oleh kereta kuda Mesir. Tapi dikejar-kejar oleh kesulitan ekonomi, problem-problem hidup. Dan kita ingin keluar daripada tanah Mesir ini. Kita ingin kemudian lepas dari kesulitan yang saat ini membelit kehidupan kita. Sahabat seperjalanannya dikasihi Tuhan. Lalu Musa membawa bangsa Israel melewati padang gurun. Sampai kemudian Alkitab berkata berada di tepi laut. Kehidupan kita mungkin berada di seperti demikian. Kita berharap keluar daripada Mesir yang sekarang kita alami. Namun tatkala sebelum kita melewati kesulitan, kita memasuki kesulitan yang kedua. Kesulitan yang pertama adalah penjajahan orang Mesir oleh Firaun. Kesulitan kedua sebelum kita masuk ke dalam keselamatan yang Tuhan sediakan, kita akan melewati perjalanan padang gurun. Setelah bangsa Israel melewati padang gurun dan berada di tepi laut Tebrau, berkemah di sana, apa yang Alkitab katakan? Bangsa Mesir dengan Firaun mengejar dengan 600 kereta lengkap dengan perwira. Lalu Alkitab mengatakan ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini." Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu kita memposisikan diri sebagai bangsa Israel, mungkin kita pun akan berkata yang sama. Bangsa Israel mengatakan, biarlah kami kembali ke Mesir.
Agar kami pun mati di sana, namun kami bisa hidup, tidak mengalami ketakutan yang jauh lebih besar saat ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita akan bersungut-sungut juga seperti bangsa Israel. Namun pertolongan Tuhan, bagaimana yang sulit itu dijadikan mudah. Malaikat Tuhan yang memimpin bangsa Israel yang tadinya berjalan di depan, lalu kemudian sekarang berada di belakang. Lalu tiang awan yang memimpin bangsa Israel di depan dengan Musa, itu kemudian memimpin di belakang. Dan Alkitab mengatakan terjadi kegelapan buat bangsa Mesir karena awan tiang awan itu. Sehingga mereka tidak bisa melihat apa yang ada di depannya. Keterpisahan itulah yang menolong kemudian bangsa Israel terbebaskan daripada ancaman kematian oleh perwira-perwira daripada orang Mesir. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Namun di belakang orang Mesir, Firaun, di depan laut. Mau pergi kemana? Tidak ada lagi jalan. Ini benar-benar sulit. Sulit, terhimpit, terjepit, tercapit, melilit, terbelit. Segala hal yang sulit itu terjadi. Namun Tuhan berkata kepada Musa, angkat tanganmu. Dan Tuhan membelah laut Teberau itu dan kering. Bangsa Israel berjalan di tanah yang kering itu dan Tuhan memimpin sampai ke seberang dengan selamat. Lalu bagaimana? Orang-orang Mesir dengan kereta-kereta kudanya mengejar. Tatkala mengejar, kemudian kereta mereka oleng, di perjalanan mereka menjadi terhambat. Lalu kita bertemu juga dengan ketakutan. Yang tadinya awalnya orang Israel ketakutan melihat orang Mesir dan Firaun, sekarang orang Mesir yang ketakutan. Apa yang dikatakan oleh orang Mesir? Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa kesalahan dari ketakutan dua belah pihak ini? Pihak yang pertama adalah orang Israel ketakutan melihat orang Mesir. Lalu kemudian apa yang dilakukannya? Dia bersungut-sungut kepada Musa dan ingin kembali ke Mesir. Lalu apa ketakutan daripada orang Mesir? Ketakutan orang Mesir karena bagaimana? Karena Allah orang Israel itu membela Israel. Lalu mereka ingin lari. Apa yang salah dalam ketakutannya? Dia takut kepada Allah betul. Namun ketakutan bangsa Mesir itu tidak berubah dalam pertobatan. Jadi sesungguhnya dua-duanya tidak bertobat. Bangsa Israel tidak bertobat, sudah dipimpin oleh Tuhan. Bagaimana Mesir mengalami 10 tulah. Dari lalat pikat, dari nyamuk, dari anak sulung yang meninggal, dari hujan es, dari bara penyakit yang terjadi kepada begitu banyak binatang. Namun bangsa Israel tidak pernah bertobat kalau Allah itu menolong mereka. Dan orang Mesir juga tidak bertobat. Mereka cuma takut kepada Allah lalu lari, tidak kemudian datang bertobat seluruhnya, yang kalau seandainya orang Mesir dan Firaun itu kalau ada bersama-sama mengalami pertobatan, ya Tuhan aku bertobat, lalu tidak berlari, bersujud saja, bukan berlari, bersujud berlutut, lalu menyebut nama Allah Israel. Saya percaya di dalam kemurahan Allah, orang Mesir itu juga akan diselamatkan Tuhan kalau mengalami pertobatan. Bagaimana agar yang sulit ini bisa menjadi mudah? Kata kuncinya adalah alamilah pertobatan. Bukan pertolongan Allah yang tidak cukup untuk menolong kita. Bukan janji Tuhan yang kemudian diabaikan, tidak ditepati. Namun tidak mengalami pertobatan. Bagaimana supaya yang sulit ini menjadi mudah? Bertobatlah kepada Allah. Kalau Allah menolong, Allah menjaga, Allah membantu, itu sudah pasti. Jangan seperti orang Israel yang ketakutan lihat orang Mesir. Jangan juga seperti orang Mesir yang hanya takut kepada Allah namun tidak melakukan pertobatan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, rintangan, dan masalah dalam kehidupan, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon, berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Bagaimana yang sulit itu menjadi mudah? Lakukanlah pertobatan. Jangan melihat masalah, jangan lihat situasi. Bersujud di hadapan Allah, mengaku dosamu.
Dan Tuhan akan menolongmu seperti Tuhan menolong bangsa Israel. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.